Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sahabat kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Bagi sahabat kelas, manfaatan sumber daya alam ya, dari resin atau penggilap dan dicampur dengan pewarna. Selanjutnya, gerobak ini juga menggunakan seng ya. Seng ini juga termasuk sumber daya alam juga. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana perubahan energi yang digunakan? Ya, menggunakan gas, kemudian dari gas berubah menjadi panas. Panas tersebut dimanfaatkan untuk mendidihkan kuah bakso ya, sehingga kita bisa menyantap bakso dalam keadaan panas. Nah, oke, selanjutnya sahabat kelas 4. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sumber daya alam yang dapat diupayakan atau dibuat dan diciptakan oleh manusia dalam waktu yang singkat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang manusia itu tidak mungkin bisa menciptakan, karena dalam proses terbentuknya itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Oke, selanjutnya, nah, sumber daya alam dapat diperbaharui bisa kita kelompokkan menjadi sumber daya alam dalam kategori pertanian, kemudian perikanan, peternakan, perkebunan, serta hasil hutan. Nah, dimulai dari sektor pertanian. Pertanian itu contohnya ada padi, jagung, singkong ya, ada sir. Kopi juga sebagai minuman, kemudian kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minyak goreng. Nah, semacam ini sahabat kelas 4. Ini Bapak ambil dari minyak goreng ya. Selanjutnya ada karet. Karet ini digunakan dalam industri pembuatan ban. Oke, dari sektor perikanan ada ikan salmon, udang, bandeng, lele, dan mujair. Nah, dari sektor perikanan ini dimanfaatkan sebagai sumber protein ya. Kemudian udang ini juga bisa dibuat sebagai kerupuk ya. Kemudian mujair ini bisa langsung digoreng. Kemudian ada di sektor peternakan ada puyuh, sapi, kambing. Nah, di puyuh ini dimanfaatkan telurnya dan dagingnya. Selanjutnya sapi dimanfaatkan dagingnya, kemudian susu, kulitnya juga ya, kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pupuk. Begitu juga ayam ini dimanfaatkan dagingnya, telurnya, kemudian bulunya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian kambing bisa dimanfaatkan dagingnya, kemudian susunya dimanfaatkan. Kalau kambing etawa itu untuk perawatan kulit ya, ini contohnya. Nah, menarik bukan sahabat kelas 4? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada segmen yang kedua, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di segmen yang kedua ini kita akan bahas tentang hasil hutan. Nah, hasil hutan bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kayu, ada rotan, ada damar. Nah, kayu itu macam-macam ya jenisnya, ada kayu jati, kayu mahoni, kayu meranti ya, ada albasia, ada kayu sengon. Nah, kayu dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembangun rumah. Selain itu, kayu juga dimanfaatkan ya untuk barang sehari-hari yang kita gunakan. Misalnya ada pensil. Nah, ini pensil terbuat dari kayu ya. Kemudian yang ujungnya ini terbuat dari grafit ya, grafit yang dicampur dengan tanah liat kemudian dibakar sehingga bisa keras. Oke, selanjutnya kayu
kayu bekas yang potong-potong dimanfaatkan dalam pembuatan mainan tradisional. Ini bisa berbunyi. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, kayu juga dimanfaatkan dalam pembuatan alat-alat pertukangan ya. Ini misalnya ada kuas, ini terbuat dari kayu, kemudian ada besinya juga, dan ada serat yang terbuat dari plastik ini. Oke, selanjutnya rotan. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan kerajinan. Misalnya ada tempat tisu, keranjang parcel ya. Kemudian ada tempat sampah ini dari rotan. Selanjutnya damar. Damar ini dimanfaatkan untuk resin ya, campuran dalam cat untuk mengkilatkan kayu. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, logam, bukan logam, dan industri. Nah, dimulai dari emas. Ya, emas dimanfaatkan sebagai perhiasan. Perak juga dimanfaatkan sebagai perhiasan. Nah, selanjutnya timbal. Timbal ini digunakan sebagai bahan dalam pembuatan pipa air ya. Namun pada abad ke-19 karena timbal itu bersifat racun sehingga penggunaannya mulai dikurangi. Kemudian ada nikel ya, digunakan dalam industri baterai, kemudian ada platina ya, kemudian ada timah. Nah, contohnya ini Bapak membawa pemanfaatan timah ini dalam aki ya. Aki itu ada unsur timahnya di bagian ujungnya ini, dan di dalamnya elemennya ini menggunakan timah semua. Oke, selanjutnya ada pasir besi. Nah, pasir besi atau serbuk besi itu, nah ini Bapak membawa mainan yang memanfaatkan unsur pasir besi ya. Nah, ini kan ada magnetnya bisa menempel, ini memanfaatkan pasir besi. Oke, selanjutnya industri. Misalnya ada batu gamping, ya ini dimanfaatkan dalam bahan bangunan ya. Kemudian ada asbes, ini dimanfaatkan untuk atap rumah. Kemudian ada gipsum untuk langit-langit rumah, ya. Kemudian ada belerang, ini dimanfaatkan dalam industri kecantikan. Kemudian ada berlian, ini digunakan sebagai perhiasan. Ada fosfat, ya, batu kapur dan iodium. Nah, untuk yang bukan logam ini ada gas alam. Nah, gas alam ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kemudian ada aspal yang digunakan sebagai pelapis jalan ya. Nah, kemudian ada batu bara, ini juga digunakan sebagai bahan bakar. Namun pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar ini juga menimbulkan polemik karena menghasilkan gas yang mencemari udara. Kemudian ada minyak bumi ya. Oke, selanjutnya, nah ini secara detail. Pasir besi bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan semen, pembuatan campuran baja, dan pembuatan beton. Ya, ini untuk tulang betonnya menggunakan pasir besi. Oke, selanjutnya ada nikel. Ya, ini kita kupas secara detail ya. Digunakan dalam rangka kendaraan karena sifat nikel ini tahan karat ya, kemudian juga keras sehingga dimanfaatkan untuk pembuatan rangka kendaraan supaya rangka kendaraan itu ringan dan anti karat. Nah, selanjutnya digunakan dalam baterai isi ulang. Nah, baterai isi ulang ini biasanya di dalam laptop atau gawai anak-anak ya. Kemudian juga digunakan dalam pembuatan kawat. Nah, kemudian ada ini pelapis anti karat ya. Kita menggunakan nikel juga. Oke, selanjutnya timah. Nah, timah memiliki manfaat atau kegunaan lain, yakni sebagai pelapis kabel listrik bawah tanah. Nah, karena memiliki sifat anti karat atau tahan korosi. Nah, selanjutnya juga digunakan dalam pelapis peralon. Kemudian digunakan sebagai peluru senapan angin. Nah, ini peluru senapan yang untuk senapan berburu itu ya. Kemudian ada cat juga. Nah, digunakan ini untuk aki ya. Aki ini
bagian elemennya dan ujungnya ini tadi juga menggunakan timah. Selanjutnya platina. Nah, platina banyak dimanfaatkan dalam dunia medis. Ada perawatan gigi, misalnya pembuatan behel gigi, kemudian alat pacu jantung, ya, kemudian treatment patah tulang. Nah, treatment patah tulang ini ketika terjadi cedera, tulangnya patah, ya, supaya bisa menyatu, tidak bergerak, itu diklaim menggunakan platina ini. Kemudian juga digunakan dalam treatment mencegah pertumbuhan sel kanker. Ini juga memanfaatkan platina. Oke, selanjutnya ini tadi ada fosfat ya. Fosfat ini digunakan dalam pembuatan pupuk. Nah, pupuk apa saja? Ada sp36. sp36 ini super fosfat 36, ada TSP atau triple super fosfat. Kemudian juga digunakan dalam pembuatan korek api dan pembuatan cat dan pelapis ya. Oke, selanjutnya ini belerang. Nah, belerang itu juga digunakan dalam industri kosmetik ya. Kemudian digunakan untuk korek api dan obat-obatan. Nah, ini ada batu kapur. Batu kapur digunakan sebagai penjernih air ya. Kemudian juga sebagai bahan bangunan ya. Ini bahan bangunan ini biasanya untuk pondasinya. Kemudian penetralisir keasaman ya. Kemudian digunakan juga penstabil jalan raya dan bahan baku untuk semen. Selanjutnya batu kapur juga dimanfaatkan sebagai pembasmi hama. Nah, menarik bukan sahabat kelas 4? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada segmen berikutnya. Tetap dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Di segmen yang ketiga ini kita akan bahas jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan asalnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hayati dan non-hayati. Hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan ini macam-macam ya. Ada sapi, kerbau, kuda, ayam, itik, ya, dan sebagainya. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan ini ada buah, ada sayuran, kemudian ada bahan pangan. Nah, sumber daya alam hayati ini ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung dan ada yang diolah terlebih dahulu. Nah, sahabat kelas 4, contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung adalah buah. Nah, buah ini ketika dipanen sudah bisa langsung dimakan ya, tanpa harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, sumber daya alam tumbuhan yang diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Contohnya ada kecap ya. Kecap ini terbuat dari kedelai. Kemudian ada, ini Pak Guru juga membawa serbuk minuman jahe ya. Ini digunakan sebagai penghangat tubuh saat musim penghujan. Ini terbuat dari jahe. Tanaman jahe kemudian diolah menjadi serbuk, kemudian bisa diseduh dengan air panas menjadi minuman. Ya, selanjutnya hewan juga produknya bisa diolah terlebih dahulu. Misalnya ada susu ini ya, ada susu kemasan, susu segar, ini juga terbuat dari memanfaatkan hewan. Misalnya sapi, kemudian kuda, kambing. Nah, kalau kambing itu kambing etawa saja yang bisa dimanfaatkan susunya. Oke, selanjutnya sumber daya alam non-hayati. Non-hayati berarti berasal dari benda tak hidup. Misalnya ada angin. Nah, angin ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya menggerakkan ya baling-baling atau kincir angin. Nah, ini kincir angin ini bisa sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, angin juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Nah, ini mengubah energi angin menjadi gerak. Selanjutnya, angin juga bisa dimanfaatkan untuk hiburan. Apa kira-kira sahabat kelas 4? Ya, tepat. Layang-layang. Layang-layang memanfaatkan angin ya untuk menggerakkan layang-layang ke atas. Selanjutnya air. Nah, air itu
kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk minum ya, kemudian untuk memasak, kemudian juga untuk keperluan MCK. Selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, air ya di sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Ya, selanjutnya tanah, sahabat kelas 4. Tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam ya. Bercocok tanam misalnya sayuran, kemudian ada tanaman pangan ya. Kemudian selanjutnya batuan. Nah, batuan ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Misalnya dalam membuat pondasi rumah, membuat pengecoran jalan, ini kita menggunakan batu. Selanjutnya hasil tambang. Nah, hasil tambang tadi sudah Pak Guru jelaskan banyak sekali ya, mulai dari logam dan non logam ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita pelajari sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, sahabat kelas 4, yakni sumber daya alam hayati ya. Nah, untuk memudahkan membaca peta, kita bisa melihat keterangan pada legenda. Legenda ialah keterangan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Misalnya kita lihat di pulau paling barat di Indonesia, yakni Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ada ini kelapa ya, kemudian ada ikan tuna, kemudian ada kopi, perkebunan kopi ya. Selanjutnya di Pulau Kalimantan ada kelapa juga, kemudian ada kopi, ada ikan ya. Di Pulau Sulawesi ada jagung, ada kopi. Kemudian di Pulau Papua ada ikan juga, kemudian ada rumput laut. Nah, sahabat kelas 4, untuk di Pulau Jawa sedikit ya, karena mayoritas lahannya sudah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita pelajari sebaran tambang yang ada di Indonesia. Nah, kita berada di provinsi mana kira-kira? Ya, tepat, Provinsi Jawa Timur ya. Nah, tambang yang ada di Jawa Timur misalnya di Bojonegoro ada fosfat, kemudian ada bauksit ya, kemudian ada marmer ya di Tulungagung, kemudian ada semen di Gresik ya. Nah, ini yang dari Jawa Timur. Untuk daerah lain juga banyak sekali, tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Contohnya kita lihat di Meulaboh di Aceh sana. Di Aceh itu ada emas dan perak, kemudian ada minyak bumi ya di sepanjang Pulau Sumatera ini, mulai dari Lok Sumawe, kemudian Bengkalis sampai di Pelaju, ini banyak tambang minyak bumi. Nah, selanjutnya di Pulau Kalimantan, sahabat kelas 4, kita bisa lihat ya, di Sungai Mahakam ada tambang minyak bumi juga ya. Kemudian di Pulau Tarakan juga ada pengeboran minyak bumi. Oke, selanjutnya di Pulau Sulawesi ya. Di Pulau Sulawesi ada Tonasa ya. Di Tonasa ini ada semen ya. Kemudian coba kita lihat di daerah Flores. Nah, di Flores ini juga ada granit. Kemudian di Pulau Papua ya ada minyak bumi juga, kemudian ada batu marmer. Oke, selanjutnya bisa kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, sumber daya alam itu bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua juga, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.
Nah, sumber daya alam yang kita miliki dimanfaatkan sebagai modal utama pembangunan. Selanjutnya, tugas ini bisa kalian catat, nanti dilaporkan pada guru kalian masing-masing ya. Tidak terasa sudah 30 menit Bapak menemani sahabat kelas 4 belajar dari rumah. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Pak Guru ucapkan terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya dalam acara belajar dari rumah bersama guruku.